Sahabat Vibrafirmasi yang saya cintai, kali ini Anda dan saya akan mengupas bab yang sebetulnya sudah banyak dibahas di channel-channel lain. Hanya saja saya berharap pembahasan kali ini lebih sederhana dan mudah untuk dimengerti, sehingga mudah juga untuk dipraktekkan dan membawa hasil yang nyata. Sependek pengetahuan saya belajar mengenai ruang kuantum sejak tahun 2008, saya telah membaca beberapa buku, baik dari penulis luar negeri maupun dalam negeri yang berupaya untuk membeberkan metode bagaimana cara masuk ke ruang kuantum tersebut, sekaligus menggunakan hukum-hukum dan sifat-sifat kuantum. Juga saya telah menonton beberapa channel YouTube dengan pembahasan yang sama, namun menurut saya pribadi, hanya ada satu judul buku yang mampu mengupas itu dengan sangat gamblang, komprehensif, runtut, sederhana dan mudah dipahami. Bahkan buku tersebut dapat menjelaskan keterkaitan ruang kuantum dengan DNA kita sebagai orang Indonesia atau Nusantara. Judul bukunya nanti dapat Anda temukan di deskripsi ya. Baiklah, kita akan kupas sedikit demi sedikit. Kita akan mulai dengan sebuah penemuan yang menggegerkan dunia fisika, yakni apa yang dulu disebut elektron, proton, dan neutron sebagai atom atau partikel yang menyusun segala benda di dunia itu sebenarnya tidak ada. Mereka tidak eksis. Lalu jika tidak ada, apa bagian terkecil dari sebuah benda? Apa bagian terkecil yang menyusun kita semua manusia ini, pohon, binatang, benda-benda padat, dan seluruh makhluk yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa? Bagian terkecil itu ternyata hanyalah energi, vibrasi, atau getaran. Para ilmuwan biasa menyebutnya sebagai quark atau strings. Quark ini tak lebih hanyalah sebuah energi yang bergetar dan muncul di mana-mana. Dia ada di mana-mana dan memiliki beberapa sifat unik, di antaranya mampu mengenali prasangka dan niat manusia, tidak mengenal waktu, dan dapat berada di dua atau lebih tempat secara bersamaan. Jadi bisa kita ulangi sekali lagi, apapun yang sahabat inginkan, impikan, itu terbuat dari bahan terkecil yang disebut sebagai quark ini tadi. Quark tersebut bergetar memadat menjadi apapun yang Anda inginkan, seperti mobil, rumah, pekerjaan, sampai dengan emosi-emosi yang Anda ingin rasakan, seperti kesenangan, kepuasan, kesejahteraan, berdasarkan prasangka dan niat sahabat semuanya. Para ilmuwan menyebutkan bahwa quark ada di wilayah yang disebut sebagai medan kuantum, atau energy field, atau God spot, atau alam murakabah, atau apapun itu yang mungkin para sahabat sudah pernah dengar. Dan medan kuantum itu ada di semua tempat dimanapun kita berada. Nah, tempat ini tidak terlihat, namun nyata ada, seperti udara yang kita hirup. Nah, jika begitu, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa masuk ke medan kuantum tersebut dan bertemu bagian dari terkecil yang menyusun segala benda ini untuk kemudian menggunakannya sesuai dengan keinginan kita. Make the long story short, kunci untuk masuk ke medan kuantum adalah sebagai berikut. Gelombang otak harus di alpha atau theta state. Ya, penjelasan mengenai 6 gelombang otak akan saya bahas di kesempatan lain. Untuk mencapai state ini, sahabat dapat menggunakan audio brainwave theta atau alpha yang ada di banyak channel. Secara umum, sahabat dapat memposisikan diri tenang, rileks, menyadari nafas, dan mengusahakan untuk berada pada kondisi setengah sadar atau menuju tidur. Yang kedua, ketika gelombang otak di theta state, maka detak jantung akan menurun intensitasnya. Ini akan menjadi kohoren dengan gelombang otak, ya. Kohoren artinya selaras. Dalam kondisi ini, Anda akan menjumpai kecemasan Anda hilang, kemudian hilang juga kekhawatiran dan hilang ketakutan serta semua prasangka. Nah, pada saat itu tubuh mulai melepaskan hormon endorfin, serotonin, dan oksitosin. Dan saraf parasimpatetik akan mulai mengambil alih kendali tubuh sehingga sistem kelenjar menjadi seimbang dan berfungsi baik.
Dan di saat itulah rasa hati kita semua akan berada pada kondisi yang damai, tenang, ikhlas, sabar, dan fokus. Nah, inilah titik di mana manusia masuk ke ruang kuantum. Ruang tersimpannya segala keajaiban, ruang segala kemungkinan. Biasanya, tanda-tandanya, sahabat akan merasakan tubuh seperti melayang, atau terbang, atau ringan, dengan diawali sensasi seperti vertigo namun tanpa rasa sakit. Ketika para sahabat sudah mencapai titik ini, saat itulah niat yang sahabat lepaskan akan menggandeng atau bersentuhan dengan quark atau string tadi. Nah, niat ini dilepaskan dalam bentuk rasa, bukan sekedar pikiran. Ya, ingat ya, para sahabat, pikiran yang dirasakan atau divisualisasikan dengan merasakan apa yang dibayangkan. Misalnya, para sahabat sedang ingin pekerjaan baru di suatu tempat dengan gaji baru dan jenis tugas yang baru. Saat teman-teman sudah di titik theta, ya tubuh sudah ringan, hati sudah terasa damai, kemudian kita bayangkan pekerjaan baru tadi. Bentuk kantornya bagaimana, di mana lokasinya, teman-temannya mau seperti apa, bayangkan slip gajinya, dengan rasa. Bagaimana rasanya pergi ke kantor baru, naik kendaraan umum misalnya, atau bagaimana rasanya ketika menerima transferan gaji yang sesuai dengan apa yang para sahabat rasakan. Demikian pembahasan sederhana ini saya kupas ya, dengan pengalaman yang sudah saya terapkan selama lebih dari 15 tahun. Untuk membantu proses mewujudnya quark menjadi barang atau benda apapun yang sahabat mau, milikilah rasa bahwa keinginan para sahabat sudah tercapai. Sudah ya, jadi bukan belum atau akan, tapi sudah tercapai. Dan wujudkan itu dalam tindakan nyata. Misal, Anda berjanji dengan diri sendiri jika sudah menerima gaji baru, Anda akan mengajak anak-anak dan istri ke restoran misalnya. Nah, jangan tunggu gaji naik dulu. Ajak anak ke resto dan istri ke resto dan sampaikan, anak-anak, istriku, gaji ayah sudah naik. Ayo kita makan di resto ini. Nah, lakukan dengan rasa positif dan ikhlas ya, dan bayangkan bahwa itu memang sudah terjadi. Rasakan ya bahwa itu memang sudah terjadi. Tapi saya punya pesan ya, jangan lakukan ketika Anda masih ragu atau masih belum memiliki rasa bahwa keinginan Anda untuk naik gaji itu sudah terwujud. Nah, oleh sebab itu ini latihan ya. Influencer lain menyebutnya sebagai hukum asumsi ya, atau hukum seandainya. Banyak kan di antara Anda yang pernah mendengar ketika sepasang suami istri itu lama tidak bisa punya anak, mereka disarankan untuk mengadopsi anak. Dan beberapa lama setelahnya mereka dikaruniai anak kandung. Itulah yang dinamakan dengan hukum asumsi. Nah, selain itu, untuk mempercepat terwujudnya keinginan, jangan dipikirkan terus-menerus. Bersikaplah santai, namun bekerjalah dengan baik di kondisi alfa atau theta state tadi. Ketika para sahabat memikirkan keinginan secara terus-menerus sampai kepala kita panas, itu artinya kita sedang tidak berada di zona kuantum, namun kita berada di zona nafsu, dan itu akan menghalangi proses terwujudnya keinginan kita. Baik para sahabat Vibra Afirmasi, demikianlah seri 7 Vibra Afirmasi kali ini masuk ke ruang kuantum dan menciptakan keajaiban. Sampai jumpa lagi, saya mencintai Anda semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.